Pas datang saya kaget, ya Allah Pak Gubernur, rumah masih kotor, kamar belum ada yang disiapkan, saya juga masih kotor. Oh, monggo Pak, masuk. Wah, masuk, duduk, saya malah pergi mandi dulu. Dia dicuekin sama saya. Ada minumnya seadanya air putih. Kira-kira beliau jadi nggak nginap 7 hari? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama, kita akan bahas bagaimana hikmah puasa. Jadi puasa ini ibadah yang komplit, ya. Paket hemat, jadi komplit semuanya ada dalam puasa. Saat kita melaksanakan puasa, banyak kebermanfaatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kita mendapatkan nas dari Quran tentang kewajiban puasa itu ada di surat Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Di sini dikasih nama atau Allah memberikan kalimatnya dengan syiyam, bukan saum. Ya, tapi syiyam. Saum hanya ada dalam Quran cuma 1 kali. Kalau syiyam kurang lebih ada 9 kali. Apa bedanya saum dengan syiyam? Saum sama menahan. Namun menahannya saum itu menahannya tidak diberikan aturan, ya menahan saja. Anak saum, saya sedang saum itu menahan. Seperti Maryam, ya. Saat beliau ini menahan, beliau makan, menggugurkan, menggoyang-goyangkan pohon kurma, kurmanya turun, jatuh, dimakan oleh beliau, tapi beliau saum, menahan apa? Bicara, nggak boleh bicara. Ini saum. Tapi kalau syiyam itu lebih khusus. Syiyam itu menahan, namun ada aturan-aturan yang ditetapkan. Dan kalau kita mengikuti aturan-aturan itu, kita akan mendapatkan sesuatu yang besar dari syiyam itu. Maka disebutnya kutiba alaikumus syiyam. Berarti kalau syiyam ada aturan di sana. Artinya kalau kita akan melaksanakan syiyam Ramadan, berarti di sana kita harus paham tentang fikih Ramadan. Tata cara, aturan-aturan yang mengatur syiyam itu, yang mengatur puasa itu, sehingga kalau kita jalankan aturan itu, maka kita akan mendapatkan sebuah keajaiban, sebuah kekuatan, sebuah fadilah yang maha besar, yang maha dasar. Dan keutamaan ini adalah keutamaan yang menjadi poin utama kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah yang akan menghantarkan kita kepada takwa itu syiyam. Ibadah syiyam. Ibadah yang sudah ada aturannya. Ya. Bisa nggak kita puasa bicara? Bisa, makan masih. Tapi kalau syiyam itu sudah ada aturan. Ini yang pertama, ya. Jadi hikmah diwajibkan oleh Allah kepada kita berpuasa. Kenapa? Karena Allah memang sangat mencintai kita, sangat menyayangi kita, dan kita diharapkan oleh Allah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul-betul rajiun. Kembalinya kepada siapa? Allah. Dan syarat untuk rajiun, kembali kepada Allah, adalah takun, orang yang bertakwa. Ini hikmah pertama. Jadi hikmah pertama puasa itu adalah Allah berikan fadilah yang paling besar, fadilah yang utama, fadilah azimah, fadilah yang sangat mulia, yaitu ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang-orang yang bertakwa. Dan takwa itu dikhususkan oleh Allah. Yang bisa menjadikan kita ini bertakwa adalah syiyam. Nah, ini penting ya, awal-awal kita paham ini dulu. Acungkan tangan yang ingin masuk surga, ada?
Wah, alhamdulillah. Mau semua ya? Insya Allah. Kalau mau semua berarti poinnya hanya satu, bertakwa. Dan ternyata takwa ini jalannya adalah siam. Nah, mudah-mudahan nanti di parkiran dakwah dibahas juga tentang fikih puasa ya. Ada bahasan fikih puasa ya. Yang nanti membahas tentang bagaimana aturan-aturan puasa. Yang dengan aturan itu insya Allah puasa kita akan menghantarkan kita kepada ketakwaan. Ini yang pertama ya. Jadi hikmah puasa itu adalah satu amalan yang diwajibkan. Diwajibkan itu berarti kalau bahasa kita mau tidak mau, suka tidak suka, puasa kau. Gitu ya. Lah kok kenapa kita diwajibkan begitu sama Allah? Tadi la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ya. Lalu ada apa di puasa? Kenapa Allah berikan kepada kita kewajiban untuk berpuasa? Masya Allah, ternyata puasa ini banyak sekali fadilah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Insya Allah kita akan bahas hari ini mungkin 4 hikmah, 4 fadilah ketika kita berpuasa. Ya. Nah, hikmah yang pertama dari puasa itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran ya, yang ini lanjutan dari makna dari Ramadan itu sendiri ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran al-ayah sampai walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Lalu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dada. Ada 2 di sini. 1, orang berpuasa itu qarib. Dia akan menghasilkan kedekatan kepada Allah. Saya yakin di dunia ini orang berhasil itu hanya ada 1 faktornya. Faktor kedekatan. Itu akan lebih mudah. Saya dekat sama wali kota, urusan mudah tidak? Mudah. Bu, saya mau ada acara pinjam ruangan. Oh, silakan Mas, ambil aja. Kenapa? Dekat. Betul? Kita dekat dengan Kapolda, Pak, saya ada masalah di jalan, tolong dibantu. Oh siap Mas, tak bantu. Nah, bisa Pak? Faktor kedekatan. Nah, bagaimana kalau faktor kedekatan itu kita dekat dengan yang menciptakan alam semesta, yang mengatur hidup kita. Bagaimana hidup kita? Tentunya dimudahkan. Maka siam ini akan menghasilkan kepada kita qarib, kedekatan. Kedekatan kepada siapa? Allah. Kalau tadi yang kita lakukan bukan saum tapi apa? Siam. Aturan-aturannya betul-betul kita jalankan. Ini kita bahas nanti, mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau yang kita lakukan siam, maka insya Allah akan muncul setelah selesai puasa itu qarib, dekat sama Allah. Karena dekat apa? Ujibu da'wat da'i idadaan. Allah kabulkan semua apa yang kita minta. Bahkan kita tidak minta pun Allah kabulkan. Karena Allah Maha tahu ya. Bahasa Jawanya apa? Kretek. Apa ya? Betul ya, kretek ya. Ya, kerentek ya. Kalau bahasa Sunda kretek gitu. Kerentek neng hati. Itu Allah udah tahu. Gak usah kita, ya Allah kabulkan. Tapi sebelum itu, poinnya adalah dekat dulu. Ya. Ini, jadi kalau kita punya masalah, kita punya hajat, poin utama bukan doa dulu, dekat dulu. Poinnya apa? Dekat. Kuncinya dekat dulu. Maka ketika Nabi Ibrahim alaihissalam doa pada Allah, beliau mengatakan waqala ini dahibun ila rabbi, dahibun dulu kepada Allah. Dekat dulu. Dan kita dikasih oleh Allah fasilitas untuk dekat dengan Allah itu 29 sampai 30 hari, yaitu siam. Puasa kalau bahasa kita. Kalau puasanya betul-betul Pak, insya Allah dekat sama Allah. Dan kalau dekat, sampun, berarti kita nggak punya masalah. Syawal itu kan peningkatan. Berarti kalau hari ini Pak punya masalah kita banyak pun, puasanya sing tenanan,
yang serius, yang betul, sawal, selesai masalah. Ada nggak yang begitu? Nggak ada, berarti harus dievaluasi. Sudah sekian tahun kita puasa, kok belum selesai masalahnya? Ada masalah dalam pelaksanaan puasa kita. Serius. Karena Allah sudah menjanjikan, ujibu da'watad da'ida da'an. Bahkan mengatakan, fa ini qarib. Di ayat lain, qaribnya gimana? Qaribnya itu lebih dekat dari apa? Min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Digambarkan seperti itu dekatnya kita dengan Allah. Nah, ini hikmah yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada saudaraku semuanya, bahwa kenapa saya awalkan ini, karena memang kita sering sekali beribadah itu manfaatnya apa? Yang lebih dekat. Yang lebih dekat dengan kita kan urusan-urusan dunia dan akhirat kita selesai gitu ya. Apa yang kita inginkan terwujud, betul. Dan itu bisa ketika kita qarib, dekat. Dan kedekatan itu terjadi saat kita puasa. Kenapa dekat kepada Allah puasa itu? Kenapa puasa itu membuat ujibu da'watad da'i dadaan? Karena ternyata puasa ini memiliki yang disebut dengan keberkahan. Jadi puasa itu sangat sempurna. Bahkan di ayat lain dikatakan saat kita berpuasa itu, asyam, puasa itu harus disempurnakan dengan malamnya. Karena malam dan siang itu dua-duanya ada ampunan Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Berarti ini siang apa malam? Man shoma, barang siapa yang puasa. Berarti siang apa malam? Siang. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Allah akan ampuni apa? Dosanya. Itu yang pertama. Malamnya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa di malamnya kita mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah ampuni dosanya. Jadi ada dua hal yang khusus ketika Ramadan, siangnya ditawari ampunan, malamnya ditawari ampunan, subhanallah. Jadi sebisa mungkin sempurnakanlah puasa kita dengan qiyam. Ya Pak ya? Kenapa bisa jadi? Kenapa kok kita habis puasa belum ada perubahan apa namanya? Perubahan nasib, perubahan kesadaran, perubahan pemahaman ilmu, kok belum ada perubahan? Bisa jadi ini kita tidak menyempurnakannya. Siamnya juga, mohon maaf, secara hakikat batal siamnya. Karena kita bukan siam tapi saum. Nah, siam, puasa yang sempurna itu adalah yang menyempurnakan puasa di siangnya dengan qiyam pada malam hari. Qiyam apa? Qiyam itu mendirikan malam. Mendirikan malam itu dengan apa? Bisa dengan sholat, bisa dengan baca Quran, bisa dengan zikir. Bahkan saat waktu sahur itu ada amalan yang paling utama. Apa? Istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beristighfar ketika waktu sahur. Masya Allah. Ini disempurnakan. Jadi ini hikmah yang ketiga Bapak. Jadi bagaimana agar kita dekat dengan Allah? Oh iya, bisa dekat dengan Allah. Karena memang siangnya ampunan, malamnya ampunan. Jadi kita diampuni nggak? Kata-katanya ma taqaddama, apa saja. Apa saja dosa yang dilakukan diampuni oleh siapa? Allah. Asalkan tadi benar puasanya, siamnya benar. Mudah-mudahan waktunya nyampe, nanti kita bahas apa itu siam ya. Saya nyampaikan dari sini dulu. Jadi kenapa sih kita ini ingin berpuasa? Karena ternyata puasa itu menjanjikan kepada kita kebersihan, ampunan dari Allah. Jadi yang menghalangi kita dengan Allah itu bukan Allah tapi dosa kita. Dan orang yang berpuasa kalau serius puasanya, setiap hari ditawari ampunan, ampunan, ampunan. 30 hari Pak, 29 hari Pak, Masya Allah. Insya Allah bersih. Apa saja diampuni. Ma taqaddama min dambi. Ya, apa saja.
Nah, malamnya, ayo kita dirikan. Sebisa mungkin kalau malam di bulan-bulan Ramadan ini, puasa kita, betul-betul siam kita dari, menahan kita dari hal-hal yang lagau, yang tidak berguna. Nonton sepak bola MU sama Liverpool udah enggak. Kalah siapa, Bu? Pak? Berarti pernah nonton. Jadi nggak ada namanya nonton-nonton, nggak ada. Ini malam kita niatkan sekarang, ya Allah, Ramadan tahun depan yang kita nggak tahu ini Ramadan sehat atau enggak, tapi kita udah niat dulu ya. Kan bisa jadi walaupun tinggal beberapa hari bukan Ramadan kita kan? Bisa jadi, Pak. H-1 Ramadan kita diambil sama Allah, bisa? Oh, bisa sekali. Ya. Atau kalau memang ini Ramadan kita, besok itu kita niatkan, ya Allah, kalau ini Ramadan terakhir saya ingin menjadikan Ramadan ini siangnya saya siam, malamnya saya qiyam. Nanti saya bahas tentang siamnya ya, tapi qiyam dulu yang kita bahas. Jadi bagaimana kita ikhtiarkan tiap malam itu kita melaksanakan qiyam. Ya. Melaksanakan qiyam. Kita ikhtiarkan tatajafa junubuhu manil mataji, lambung-lambung kita ini jauh dari tempat tidur. Betul-betul kita ini Ramadan ini mengurangi tidur. Memperbanyak apa? Qiyam. Mendirikan malam. Jadi yang didirikan itu apanya? Yang didirikan itu adalah amal-amal kita. Kan malam kan tetap malam ya. Tidak mungkin malam didirikan oleh kita, tapi yang didirikan adalah amalan-amalan kita. Kesadaran kita, ruh kita. Ya. Pilih hal-hal yang memang menyenangkan ruh kita dan tidak memberatkan ruh kita. Juga tidak memberatkan fisik kita. Membaca Al-Qur'an, berzikir, sholat. Lakukan itu terus. Qiyam itu atau mutola'ah, ya. Mungkin satu malam itu 1 juz bisa menghafal atau mengartikan ya, mendalami atau apa saja, menampakuri diri kita. Intinya malam itu qiyam yang membuat kita dekat dengan Allah. Dan adanya satu keistimewaan oleh Allah diberikan di bulan Ramadan itu bukan pada siangnya. Betul nggak? Bukan pada siamnya, tapi pada apa? Qiyamnya. Yaitu Allah berikan kepada kita satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu? Lailatul Qadar. Kenapa Allah kasih Lailatul Qadar? Karena memang umat Nabiullah Muhammad SAW ini usianya sangat singkat, hanya 65-70 tahun. Betul? Ini kalau saya lihat wajah-wajahnya kelihatannya sebentar lagi ya. Sebentar lagi sholat isya maksudnya. Ya. Kita nggak punya waktu banyak. Kalau usianya Nabi Nuh, umatnya berapa? 900 tahun. Dan tidak banyak pengganggu. Kita hanya 65-70, pengganggunya banyak. Ya Allah. HP tiap hari lihat apa? Chat-chatan. Terus apa? Facebook, Instagram, apa lagi? TikTok, YouTube. Wah, banyak sekali. Pengganggunya banyak. Namun karena Allah Maha Penyayang sama kita, Allah berikan satu malam yang sangat luar biasa, hadiah buat yang berpuasa, hadiah yang mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, yaitu Lailatul Qadar, yang kalau kita dirikan malam itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Namun malam ini rahasia. Karena rahasia dari sekarang kita niatkan, insya Allah saya mulai awal Ramadan sampai nanti akhir Ramadan tidak akan tertinggal satu pun malam kecuali saya di sana qiyam. Siap Bapak Ibu? Siap. Gimana saya kan sedang haid, enggak masalah qiyam. Qiyam kan bukan hanya sholat, zikir kan bisa Bu, ya, ta'lim kan bisa. Pokoknya saya dirikan malam itu, enggak mau saya lalai, apalagi tidur sampai saya subuh. Kesiangan apa? Sahur, tidak. Kita niatkan dari sekarang, enggak boleh. Tidak boleh ada satupun waktu yang terlewat. Itu. Kenapa? Di sana ada janji dari Allah. Allah akan ampuni dosa kita, dan bukan hanya itu, Allah akan berikan kepada kita satu malam yang lebih indah.
Acungkan tangan yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Coba mana? Alhamdulillah. Mau semua ya? Nah, saya ingin menyampaikan triknya, caranya. Bagaimana caranya agar kita mendapatkan malam itu? Begini Bapak Ibu. Misalkan ke rumah saya, sebelumnya saya datang ketemu sama Pak Gubernur. Kata Pak Gubernur, Mas Usep, Nji, 2 bulan lagi saya mau datang ke rumah Nji. Saya mau menginap di Panjenengan 7 hari. Disiapin Nji. Oh siap Pak Gubernur. Nah saya itu kan sibuk saya. Lupa dengan informasi dari siapa? Pak Gubernur. Kalau Pak Gubernur nggak lupa, dia sudah punya jadwal. Saya lupa, sibuk urusan banyak. Tiba-tiba hari itu terjadi. Ya, beliau datang membawa koper dan dia sudah siap membawa hadiah dan dia membawa koper itu pakaian untuk 7 hari. Pas datang saya kaget, ya Allah Pak Gubernur, rumah masih kotor, kamar belum ada yang disiapkan, saya juga masih kotor. Oh monggo Pak masuk. Wah masuk, duduk, saya malah pergi mandi dulu. Dia dicuekin sama saya. Ada minumnya seadanya air putih. Kira-kira beliau jadi nggak nginap 7 hari? Nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Saya menyiapkannya begitu. Bahkan mungkin tidak 7 hari, baru sehari datang, dia langsung mengatakan, mohon maaf ya, Mas Usep saya mau pulang lagi, ada acara saya, padahal nggak ada acara. Dia udah bawa hadiahnya nggak jadi saya dikasihkan ke saya, beliau pergi. Kenapa? Karena saya tidak mempersiapkan. Tapi coba kalau saya dikasih tahu 2 bulan kemudian sebelumnya, saya mau datang ke rumah Panjenengan. Oh, saya sudah siap jadwalnya. Saya chat rumah saya siapin kamar untuk beliau. Saya siapin juga mencari kesukaan makanan beliau apa. Dibulatin, oh tinggal 2 hari lagi mau datang. 1 hari lagi kita siapkan. Pas hari hanya datang, saya sudah siap, wajah saya sudah siap, badan saya sudah bersih, makanan sudah siap di sana, tempat tidur sudah siap. Ketika datang saya sambut, kopernya disimpan di tempat tidurnya. Saya cium beliau, saya ajak makan kesukaannya, saya bawa ke tempat yang dia sukai. Kira-kira senang tidak? Jadi 7 hari? Jadi. Hadiahnya dikasihkan tidak? Dikasihkan. Ini 2 bulan sebelum Ramadan, kita sudah dikasih kabar sama Allah melalui Rasulnya, walaupun ini hadisnya dhaif ya, tidak bisa dijadikan hujah. Tapi terkadang kita sering mendoakan itu kan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. 2 bulan sebelumnya kita dikasih tahu bahwa sebentar lagi mau ada tamu agung ke dalam rumah kita, ke kalbu kita, bernama apa? Ramadan. Oh mau Ramadan. Cuma gitu toh. Terus kita sibuk. Wah. Tiba-tiba Ramadan yang sudah siap membawa hadiah yang luar biasa itu, yang 1000 bulan hadiahnya itu adalah kebahagiaan dunia akhirat, datang ke kita. Ternyata pas Ramadan itu kita nggak siap. Hari pertama kesiangan apa? Sahur. Ya. Puasanya dari pagi sampai siang tidur. Siang sampai sore tidur. Sore sampai maghrib tidur. Kira-kira tamunya segera pergi nggak? Iya, banyak orang yang hanya puasanya haus dan lapar saja, tapi robohnya udah pergi di hatinya. Adanya cuma aduh kapan lebarannya, kapan lebarannya. Hari pertama sudah bilang apa? Lebaran. Seakan-akan nggak suka didatangi oleh siapa? Ramadan. Karena memang hatinya nggak siap. Apakah yang kayak gini dapat Lailatul Qadar? Saya yakin tidak. Ya. Jadi bagaimana caranya agar kita dapat Lailatul Qadar? Disambut dong kehadirannya. Dia tamu agung. Kalau sejak awal kita menyiapkan, datang Ramadan kita udah siapkan dengan sangat luar biasa. Kita datang Ramadan disambut dengan tilawah kita 1 juz malam itu, disambut dengan tahajud, disambut dengan sahur, disambut dengan paginya tetap beraktivitas. Tapi kita siam betul-betul, pikiran hati kita, ucapan kita betul-betul siam. Kita mengatur semuanya, kita berzikir. Kira-kira seneng nggak? Seneng. Terus tiap hari, oh kesukaan Ramadan apa sih? Oh kalau siangnya saya bersabar. Kalau malamnya saya qiyam Ramadan, tarawih.
Saya juga banyak zikir. Kesukaan Ramadan apa? Zikir ketika malam hari, baca Quran malam hari. Kalau sahur, kesukaannya apa? Istighfar. Kita lakukan semua kesukaan Ramadan itu seperti layaknya tamu. Kita layani betul, maka insya Allah Ramadan itu saat berakhir dia nggak mau pergi. Buktinya apa? Orang itu nggak peduli dengan nggak peduli dengan Lebaran. Orang lain pada sibuk ke mall, dia enggak. Waduh, Ramadan udah mau pergi nih. Bahkan ketika mau Lebaran itu takbiran, dia nangis dan bilang, ya Allah, sampaikan saya ke Ramadan tahun depan, ya Allah. Ramadan udah pergi kok begitu cepat ya. Nah, orang kayak gini insya Allah dikasih oleh Allah apa? Lailatul Qadar. Dan orang yang kayak gini insya Allah yang Allah berikan qarib. Allah berikan ampunan. Paham Bapak Ibu? Jadi kita akan kedatangan tamu agung. Hati-hati, jangan lalai. Kalau lalai nanti sehari Ramadan datang, hari kedua Ramadan udah pergi di hati kita. Kita tetap aja marah-marah sama istri. Oh, berarti Ramadan udah pergi tuh. Ya. Puasa kok marah-marah. Oh, Ramadannya udah pergi. Tamunya udah pergi. Ya, suasananya Ramadan tapi hati kita nggak punya suasana itu. Benci sama orang masih. Puasa Ramadan tapi masih maling kotak amal. Ya. Kenapa? Karena nggak siap. Ya, bisa dipahami Ibu, Bapak? Nah, sampai sini. Jadi hikmah yang kedua dari Ramadan itu Allah berikan kepada Ramadan ampunan, ya, siangnya ampunan, malamnya ampunan, dan puncaknya Allah berikan kepada kita kemuliaan bernama Lailatul Qadar. Subhanallah. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga apa yang keempat? Yang ketiga. Yang ketiga ini Rasulullah SAW menyampaikan di dalam hadisnya, beliau mengatakan asyamu zunnah. Sesungguhnya siam itu apa? Perisai. Ada jin, ada jannah, ada junnah. Sama-sama jin nun ta, tapi beda-beda maknanya. Jin pertama namanya jin, jannah namanya surga, yang ketiga junnah itu apa? Perisai. Tapi kalau jim nun ta itu digabung biasanya memang untuk sesuatu yang tidak kelihatan. Janin, jinun ya. Janin kelihatan tidak? Tidak. Jin kelihatan tidak? Berarti kalau jin itu pasti tidak kelihatan. Berarti kalau ada jin menampakkan diri, berarti jinnya sedang bermasalah. Betul? Atau kita melihat jin, kitanya yang bermasalah. Yang selanjutnya jannah. Jannah nggak kelihatan kan? Karena di mana? Surga belum. Nah, junnah sama. Junnah itu adalah perisai yang tidak kelihatan. Perisai dari apa, Pak? Maka Allah berikan kepada orang berpuasa itu perisai. Perisai dari siapa? Perisai dari setan. Setan tidak bisa menggoda orang yang berpuasa. Maka saat puasa, apapun kebaikan mudah kita lakukan. Betul? Sedekah mudah, baca Quran mudah. Betul? Kenapa? Karena kita mendapatkan perisai. Asalkan betul-betul siap. Maka Allah turunkan kepada kita perisai yang tidak terlihat, sehingga setan tidak bisa masuk. Berarti kalau lagi puasa masih ngomongin orang, perisainya tidak ada. Cek, jangan-jangan kita sedang tidak siap. Assalamualaikum. Ya, mumpung belum puasa nih saya sampaikan. Jadi kalau panjenengan lagi puasa kok gibah, namimah, masih maksiat, berarti kita nggak ada perisai di sana, masih tergoda oleh setan. Kalau dulu katanya setan itu dibelenggu, bukan dibelenggu setannya, tapi kitanya dikasih apa? Perisai. Setan nggak bisa goda. Jadi, nah, asyamun, siam itu adalah perisai. Maka saat kita dikasih oleh perisai, lalu dilanjutkan selanjutnya kata Allah, siam itu adalah li, untuk siapa? Aku, kata Allah. Dan aku pula yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa itu. Terserah aku berapa lipat pahalanya, terserah.
Maka disinilah kita diminta oleh Allah saat kita siam, tadi qiyamul lail ya, saat kita siam kita harus betul-betul ikhlas karena Allah. Ciri ikhlas apa? Tidak ada sedikit pun dari lisan maupun hati kita keluhan karena haus dan lapar. Biasa aja. Ya Pak, aduh haus, aduh. Es teh enak ini. Nah, ini belum siam. Baru apa? Saum. Kalau siam dah lupa dengan itu. Ridho dengan hausnya, ridho dengan haus, ridho dengan apa? Lapar, ridho dengan pusing. Dan aktivitas seperti biasa, tidak ada perubahan. Bapak yang jualan ya jualan biasa aja. Bedanya cuma ibadahnya lebih kencang. Biasanya kalau siang, bapak-bapak nyarinya masjid yang ber-AC apa masjid yang panas, Pak? Ber-AC. Terus ngapain setelah itu? Zikir ya. Zikir yang khusyuk sampai jam 4 itu ya. Kenapa? Karena orang yang puasa itu tidurnya aja apa? Ibadah. Bau mulutnya gimana? Seperti kasturi. Saya cek enggak bau kasturi. Ya. Jadi mari kita ikhtiarkan puasa kita ini betul-betul karena Allah mengatakan li untukku. Artinya kita tidak punya satupun keinginan. Ya Allah, saya berpuasa di bulan Ramadan ini setiap ketika paginya, ya Allah untukmu. Ini untukmu. Nah, kira-kira apa yang Allah sukai dari kita saat kita berpuasa? Puasa itu apa? Siam itu, menahannya. Kalau untuk fikihnya udah bahas ya, nanti dibahas ya, fikih Ramadan. Tapi saya ingin membahas secara hakikatnya, hikmahnya ya. Pertama, menahan itu ya, berpuasa itu satu, kita puasa nafsu kita. Jadi kemarin ketika Isra Mi'raj saya pernah ditanya dan saya pernah bertanya, kenapa ada yang mengatakan Rasulullah ketika Isra Mi'raj menunggangi apa? Buraq. Terus para pelukis melukiskan buraq itu kuda yang kepalanya manusia. Betul ya? Kuda yang kepalanya manusia. Tapi ternyata itu bukan sembarang lukisan, itu menggambarkan kita. Jadi kita sama hewan itu perbedaannya cuma dari sini ke atas. Dari sini ke bawah sama. Betul? Berarti disebut orang yang seorang manusia itu kalau yang dipakai sini ke atas. Makanan, minuman kan ini ya. Maka puasa itu kan seolah-olah kita menyembelih ini, Pak. Menyembelih kehewanan kita. Ya. Dan kita menghidupkan ruh kita. Seolah-olah ya, kita menahan. Maka saat berpuasa, coba kita tahan semua kehewanan kita ini. Sifat kehewanan, kesukaan kita tahan. Gudul basor, marah kita tahan, benci kita tahan. Maka insya Allah, karena kita mengatakan ini untuk Allah, maka insya Allah yang terjadi adalah Allah akan berikan kepada kita tadi ampunannya, kedekatannya. Ya, sudah isya ya. Mungkin itu dulu ya. Tidak apa-apa, tapi udah ada gambaran apa Ibu? Insya Allah ada gambaran. Jadi yuk kita siapkan Ramadan kita tahun ini. Kalau ini Ramadan kita, mudah-mudahan yuk kita niatkan yang terbaik insya Allah. Oke? Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.